Kami hormati pengasuh atau ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Sidik yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Sidik Ustadz Abdul Mumin SPDI, yang kami hormati Ketua Pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Sidik Ustadz Haji Ade Wahidin SSI, yang kami hormati Kepala SMA Islam Terpadu Nurul Sidik Ibu Hajiah Ruqoyah SPD, yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren, dan yang kami hormati para dewan asatidzah SMA Islam Terpadu Nurul Sidik, juga yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali santri dan santri baru SMA Islam Terpadu Nurul Sidik. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Yaumul Jum'ah kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka mengikuti kegiatan atau acara Welcome Day SMA Islam Terpadu Nurul Sidik tahun pelajaran 2020-2021. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi Agung Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita khususnya sebagai umatnya yang mudah-mudahan akan senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh wakil SMA Nurul Sidik dan Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa. Alhamdulillah sekarang berarti sebutannya sudah orang tua siswa atau wali siswa, karena sebelumnya calon orang tua siswa. Dan anak-anakku sekalian, siswa SMA Nurul Sidik kelas 7, kelas 10 yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, dan ini pertama kali kita bertatap muka, karena sebelumnya SMA Nurul Sidik untuk MPLS-nya sudah selesai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun dengan media IP, tidak ketemu langsung. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap setia mengikuti ajarannya sampai akhir hayat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian kelas 10 yang kami hormati, pertama kali kami selaku perwakilan dari Ketua Yayasan ingin menyampaikan pesan dari beliau. Salam untuk orang tua atau wali santri SMA Nurul Sidik. Terima kasih banyak atas kepercayaannya memasukkan anak-anaknya di SMA Nurul Sidik. Mohon doa dan kerjasamanya yang baik orang tua dan sekolah, apalagi kerjasama saling koordinasi dalam masa-masa pandemi ini sangat penting sekali. Kita harus selalu sinergi dalam berkoordinasi. Kemudian karena kegiatan untuk ke depan tidak bisa semaksimal seperti normal gitu kan, tapi kita berusaha untuk maksimal, dan alhamdulillah nanti strateginya seperti apa, apakah bisa tatap muka atau bagaimana, nanti juga akan dijelaskan oleh kepala sekolahnya. Kemudian perlu
ketahui, patut bersyukur karena anak-anaknya bisa sekolah di SMA Hidayatullah Siddiq, karena nanti anak-anak kita ini selain mendapatkan pelajaran formal, anak-anak kita juga akan mendapatkan pelajaran-pelajaran agama yang lebih banyak, khususnya pelajaran pondok pesantren Nurul Siddiq. Karena nanti pelajaran pondok pesantren Nurul Siddiq akan diajarkan di sekolah, dan yang mengampunya juga itu adalah ustadzah yang dari pondok pesantren Nurul Siddiq. Itu patut kita syukuri, karena kita ketahui di lingkungan luar sana kita juga harus banyak memberikan dasar kepada anak-anak kita tentang agama, seperti itu. Terakhir kami sampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian selaku orang tua yang menitipkan anaknya di SMA Hidayatullah Siddiq. Semoga ke depan anak-anak kita sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada nusa, bangsa dan negara dan agama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada sedikit kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang di perguruan Islam Hidayatullah Siddiq. Selamat bergabung di lembaga pendidikan SMA Islam Hidayatullah Siddiq. Semoga anak-anakku sekalian bisa mengikuti segala kegiatan, baik itu pembelajaran ataupun yang lainnya yang ada di SMA Islam Hidayatullah Siddiq ini, sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan kalian, cita-cita kalian semuanya bisa tercapai. Bapak Ibu, orang tua, santriwan, santriwati SMA Islam Hidayatullah Siddiq yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SMA Islam Hidayatullah Siddiq ini adalah satu-satunya sekolah penyelenggara pendidikan SKS di wilayah 3 Cirebon. Kalau di Jawa Barat itu cuma ada 9 sekolah swasta penyelenggara SKS itu. Total penyelenggara SKS di Jawa Barat itu ada 25 sekolah, 16 sekolah negeri dan 9 sekolah swasta. Dan SMA Islam Hidayatullah Siddiq ini salah satu dari 9 sekolah swasta yang ada di Provinsi Jawa Barat sebagai sekolah penyelenggara SKS. Apa itu SKS dan bagaimana nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah secara garis besarnya saja. Dalam SKS ini nanti kemampuan dari peserta didik ini akan terpantau. Nanti akan ada yang namanya kelompok belajar cepat. Itu bisa lulusnya selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun tersebut anak-anak akan menyelesaikan 6 semester. Itu dalam jangka waktu 2 tahun. Semester 1 semuanya akan sama. Nanti di semester 2 sampai dengan semester 6 itu waktunya akan berbeda dengan reguler. Kalau yang anak itu selama 3 tahun berarti dia 6 bulan sekali. Nah kalau yang kelompok belajar cepat nanti bisa cuma 3 bulan menyelesaikan 1 semesternya. Dan nantinya pun model pembelajarannya juga kita sudah menggunakan UKBM. Nanti seperti apa UKBM akan juga diterangkan oleh kepala sekolahnya. UKBM di sini adalah unit kegiatan belajar mandiri. Semuanya itu dibikin oleh guru kita masing-masing. Jadi guru di sini tahu kapasitas kemampuan peserta didiknya seperti apa. Insya Allah dengan proses yang luar biasa dari sekolah kami di sini SMA Islam Hidayatullah Siddiq, anak Bapak Ibu yang luar biasa ini bisa kita tempa dengan proses yang luar biasa sehingga nantinya akan menghasilkan
produk atau output yang luar biasa juga. Semoga nanti dengan penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar di SMP Dr. Sidik, anak-anak bisa melihat perbedaannya seperti apa dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu serta anak semua ini bisa mengikuti kegiatan welcome day ini sampai dengan selesai, sampai dengan pelaksanaan tes sidik jari, karena nantinya itu akan menentukan bahwa kalian ini nanti akan masuk kecenderungan itu ke kelas IPA atau kelas IPS. Nanti di sini nih hanya yang pulang pergi saja Bapak Ibu semuanya, karena yang pesantren itu kemarin welcome day-nya sudah di hari Sabtu dan hari Ahad, dan setelah itu mereka itu dikarantina. Kenapa? Karena mereka posisinya di dalam pagar. Makanya kenapa tadi pelaksanaan kegiatan welcome day dari divisi lain juga TK, SD, SMP, SMA itu dilaksanakan di SMA. Biar nanti prosesnya itu yang dalam itu benar-benar tidak tersentuh dari pihak luar. Dan nanti pun juga untuk kegiatan belajar mengajarnya juga nanti akan kita pisahkan antara yang pulang pergi dengan yang pulang pesantren. Nanti jadwal juga akan berbeda dan waktu penyelenggaraan juga akan berbeda. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi selamat datang di SMP Dr. Sidik. Semoga apa yang Bapak Ibu harapkan dan apa yang anak-anakku sekalian cita-citakan bisa tercapai di sini. Dan saya berharap kerjasama antara Bapak Ibu semua serta lembaga ini bisa terjalin dengan erat sehingga apa yang menjadi cita-cita dari pendidikan nasional ini bisa tercapai. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa dhikri wa maulana Muhammad wa sallim ala sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mu'afin wa qalbin mazidan. Ya rabbana alhamdulillah wa jalal wajhi wa alayhi sudari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tadwana biha ila ta'ala darajat wa tuballighuna biha rasul wa yamina khairan fil hayat wa ba'da al-maut. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la taqdurna wa afina wa la tu'bina wa akrim wa la tu'ina wa zatutina wa syai' walid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum Muhammad. Allahumma tawwil fi umrina wa sawwi ansajana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi syarrika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ustaz Haj insyaallah Abul Qasim LC, Abid Abul Qasim LC yang kami muliakan, Asatidz wal Ustadzah SMA Islam Terpadu Nur Sidik, insyaallah selalu diberkahi oleh Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang mudah-mudahan juga selalu dimuliakan oleh Allah. Anak-anak Umi yang Umi banggakan, yang Umi sayangi, yang Umi selalu doakan setiap saat, semoga menjadi anak soleh solehah. Amin Allahumma amin. Hari ini alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk menghadiri sebuah acara welcome day dan masa ta'aruf di SMA Islam Terpadu Nur Sidik. Jadi ini bukan acara MPLS ya, bukan, karena MPLS-nya sudah kita lakukan kemarin dari hari Senin sampai hari Kamis secara daring, secara online. Sehingga untuk mengenal tadi SMA Islam Terpadu Nur Sidik sudah kita paparkan sedikitnya. Insyaallah lebih banyaknya anak-anak akan terjun langsung. Bapak dan Ibu juga saya mohon, saya izin bahwa putra-putri Bapak dan Ibu mulai sekarang berarti sudah menjadi putra-putri kami semua di sini. Jadi mohon izinkan kami juga tetap memanggil anak-anak kita. Jadi berikan kesempatan kepada kami juga untuk sedekah jariyah agar ilmunya ini manfaat, kami yang dititipi oleh Allah ini mudah-mudahan nanti bermanfaat juga untuk anak-anak kita semuanya. Jadi saya mohon izin sekali lagi bahwa putra-putri Bapak dan Ibu menjadi putra-putri kami semuanya. Hari ini untuk pertama barangkali nanti kami akan mengawali dengan ta'aruf terlebih dahulu. Karena kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Kalau nggak kenal ya ta'aruf gitu. Jadi kita kenalkan untuk memperkenalkan seluruh asatidz wal ustadzah yang ada di SMA Islam Terpadu Nur Sidik. Nanti setelah perkenalan ini anak-anak Umi berarti dipisahkan dari orang tuanya sebentar, Pak. Saya minta izin ya untuk pelaksanaan Gen ID. Jadi nanti akan disidik jari anak-anak, tepatnya akan ada di sebelah di kelas. Sidik jari ini gunanya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pendidikan untuk mengetahui bakat, minat, kemampuan otak kanan, otak kiri anak-anak kita. Kemudian tadi studi lanjut anak-anak kita untuk karirnya. Apakah anak-anak kita ini secara cara belajarnya itu mendalam atau melebar? Jadi lebih cepat, dia lebih cepat nangkep atau dia lambat nangkep, tapi begitu nempel dia lama hilangnya. Nah itu akan ketahuan semuanya di situ dari 10 jari yang Allah berikan kepada kita. Secara struktural saya barangkali diamanahi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan jalan untuk mewujudkan anak-anak yang soleh dan solehah sesuai dengan yang Bapak dan Ibu harapkan, sukses hasil maksud barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nanti yang disebutkan kita tolong berdiri biar dikenal oleh anak-anak semuanya dan Bapak dan Ibu juga. Bapak dan Ibu juga nanti bisa mendapatkan seluruh data Dewan Asatidz dan Ustadzah di buku handbook di halaman paling belakang, termasuk juga kontak personnya dari Ketua Pendidikan, Kepala Sekolah sampai ke Asatidz dan Ustadzah semua ada di bagian belakang ini kontak personnya. Tapi ini kan nggak ada wajahnya, maka saya kenalkan wajahnya ini sekarang. Baik, untuk asisten kurikulum mohon berdiri Ibu Nur Latifah SPD. Beliau diamanahi untuk asisten kurikulum dan beliau lulusan dari Universitas 11 Maret di Solo. Ya, alhamdulillah ini bukan hanya sampai Merauke, tapi sudah mendunia. Kenapa? Karena dari lulusan luar negeri juga ada, alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah sudah mendunia. Kemudian berikutnya adalah kesiswaan. Kesiswaan nanti yang akan mendampingi anak-anak tidak terlihat sangat tidak lembut sekali kesiswaannya ya. Bapak Fatul Rahman SPD, beliau juga merangkap selain menjadi kesiswaan, beliau juga merangkap menjadi guru PJOK olahraga Bapak dan Ibu. Sehat insya Allah, bukan kurus atau gemuknya kan, yang penting sehatnya ya. Sehat beliau insya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu
beliau bagian IT juga. Kemudian Pak Haji Abdul Khalik adalah Ustadz Haji Abdul Khalik AMD SPDI. Gelarnya nanti insya Allah mau dilanjut lagi yang panjang Bapak dan Ibu. Beliau memegang untuk operator kependidikan, operator dapodik ya. Jadi berkaitan dengan dapodik beliau ahlinya. Jadi masing-masing kita di sini insya Allah diamanai sesuatu yang harus disampaikan kepada anak-anak dan juga kepada masyarakat. Berikutnya adalah Dewan Asatidz wal Ustadzah. Sebelumnya saya mohon maaf ini perkenalan karena memang ini adalah seluruhnya pulang pergi. Jadi yang adik-adik yang santri itu sudah welcome day dan ta'arufnya sudah di hari Sabtu yang akhwat, yang ikhwan di hari Ahad. Maka semua di sini adalah yang pulang pergi ini, yang full day. Harapannya ini yang full day itu bisa semuanya ke pesantren harapannya. Kenapa? Karena di sini kami menghadirkan ketua pondoknya juga agar auranya tuh tertarik Bapak dan Ibu semua, tertarik semua. Jadi masuk pondok pesantren insyaallah. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan kami. Jadi semuanya nanti tatap muka. Kalau sudah di dalam kan sudah steril ya, sudah steril. Jadi tidak ada yang pulang pergi. Mohon maaf, bukan berarti kemudian yang pulang pergi steril, bukan. Karena memang di dalam itu betul-betul kami jaga. Karena kalau walaupun sudah dites rapid, kalau ketemu dengan orang banyak lagi akan menjadi nol kembali gitu. Jadi kalau anak-anak yang di dalam itu sudah tes rapid semuanya, secara kesehatan sudah dicek semuanya. Jadi mohon maaf memang tidak bisa untuk bertatap muka dengan adik-adik yang pulang pergi, makanya tidak bisa. Nanti kita akan bahas untuk agenda mengajarnya KBM-nya. Beliau Ustadz Abid Abdul Qasim LC. Beliau adalah lulusan dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Mohon berdiri, Beliau lulusan dari Mesir dan dulunya santri Nur Sidik. Jadi santri Nur Sidik SMA-nya di Mesir, kuliahnya juga di Mesir. Jadi sudah Mesirnya sudah nampak kayaknya. Dari wajahnya juga. Mohon maaf, beliau mengaku juga membimbing anak-anak juga untuk mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah. Karena memang kita anak-anak yang konsen untuk ke sana, untuk ke Mesir. Untuk tahun kemarin alhamdulillah SMA Islam Terpadu Nur Sidik sudah ada yang melanjutkan ke Al-Azhar Kairo dan itu beasiswa. Dan beliau ini juga dulunya di Nur Sidik dan alhamdulillah sekarang kembali kepada kita semuanya untuk memberikan ilmu yang sebanyak itu yang didapatkan di Al-Azhar ini untuk kita semuanya. Terima kasih Ustadz Abid. Berikutnya ini Ustadz Abid ini nanti untuk Al-Lughatul Arabiyyah yang mutawasid, yang sudah tingkatan atas. Kenapa? Karena beliau super sibuk di pesantren, harus amanah, diberi amanah dan lain sebagainya, sehingga mengaku anak-anak yang mutawasid. Yang mutawasid itu berarti yang sudah tingkatan atas. Sedangkan yang tadi, yang pemula itu nanti akan diampu oleh asatidz yang lain. Kemudian berikutnya saya langsung yang Ustadz yang ganteng-ganteng dulu. Yang samping Ustadz Abid adalah Ustadz Didi. Ustadz Didi beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di Cirebon dan beliau juga nanti bersama-sama anak-anak untuk mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, jadi nanti saya sampaikan juga untuk kurikulum dan lain sebagainya untuk strukturnya. Terima kasih Ustadz Didi. Berikutnya samping kanan Ustadz Didi adalah mohon berdiri Ustadz Tirmidzi. Ustadz Tirmidzi beliau pernah mondok di Yaman. Jadi masuk Akof ini ya. Jadi pernah mondok di Yaman dan beliau lulusan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan insya Allah nanti akan bersama-sama anak-anak untuk membimbing di akidahnya. Nah ini masalah yang super berat sebenarnya. Tapi insya Allah bimbingan beliau mudah-mudahan anak-anak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Ustadz Tirmidzi. Pangapunten. Berikutnya samping kanan Ustadz Tirmidzi adalah Ustadz Syahroni. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak nanti dilihat ya yang ganteng yang tadi namanya siapa-siapa aja. Yang beliau ingatnya
Ketahuan nanti ketika Gen IB. Ya, yang dari ingatnya kuat, dari situ nanti akan ketahuan. Insya Allah nanti mungkin bersama-sama kita akan baca hasil Gen IB-nya. Pak Syahroni ini mengaku mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBK. Bahasa Indonesia dan Seni Budaya Keterampilan. Terima kasih Pak Roni. Berikutnya adalah Ustadz Syahri Nugraha. Beliau mengaku mata pelajaran PPKN. Beliau lulusan dari IAIN. Kemudian beliau juga diamanahi untuk menjadi wali kelas, termasuk juga penanggung jawab dinia. Jadi untuk mata pelajaran dinia beliau yang diberi amanah untuk itu. Terima kasih Ustaz Syahri. Dari ujung kanan yang cantik-cantik, mulai dari Bu Fitri, monggo silakan berdiri. Maskernya dibuka dulu barangkali Bapak dan Ibu biar tahu ya. Ya ada. Alhamdulillah, mudah-mudah pokoknya di sini yang paling tua adalah saya. Gitu. Kenapa diamanahi menjadi kepala sekolah yang paling tua, Bapak dan Ibu ya? Nah, beliau ini mengaku mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah beliau adalah S2. Subhanallah, kita tuh punya banyak S2 di sini. Jadi mengaku untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, tapi untuk yang kelas atas, yang kelas 11 dan yang kelas 12. Terima kasih Bu Fitri. Berikutnya adalah Ibu Linda Sari. Ibu Linda Sari SPD, beliau adalah mengaku mata pelajaran matematika. Beliau lulusan dari Uswagati ya, di UGJ, berarti sekarang namanya Cirebon. Berikutnya Ibu Noni, kenapa saya cepat? Karena anak-anak mungkin akan segera mungkin melaksanakan ini. Ibu Dian Noni MPD, beliau alhamdulillah lulusan S2 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau akan mengaku mata pelajaran fisika untuk anak-anak yang IPA ini ya. Beliau mengaku mata pelajaran fisika. Udah kelihatan ya Bapak dan Ibu ya? IPA-nya itu kelihatan. Terima kasih Ibu Ustazah Diana. Ustazah berikutnya Ustazah Hilmia. Ustazah Hilmia beliau lulusan dari England, dari Inggris, S2 juga. Gelar beliau adalah MSc. Alhamdulillah nanti mengaku di Nurul Sidik ini, di SMA Nurul Sidik ini beliau mengaku pastinya bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa. Dari Inggris kan sayang kalau nggak punya bahasa Jawa. Jadi beliau mengaku mata pelajaran bahasa Inggris. Syukron. Bahasa Inggris bilangnya syukron. Berikutnya Pak Punten, Ustazah Husnul, beliau mengaku untuk mata pelajaran matematika wajib. Bapak dan Ibu, anak-anak ini, mata pelajaran matematika wajib ini, matematika itu bukan hanya di IPA saja. Jadi kalau salah, kalau bilangnya saya ingin masuk jurusan IPS biar nggak ketemu matematika, salah. Untuk kurikulum 2013 matematika ada semuanya, IPA ada, IPS juga ada. Beliau ketemu nanti dengan anak-anak yang IPA dan anak-anak yang IPS karena megangnya matematika wajib. Jadi matematika wajib, nanti matematika anak yang IPA itu udah 7 jam berarti 1 hari, subhanallah. Itu kayaknya ngebul kayaknya. Beliau lulusan dari Uswagati ya, UGJ dari Cirebon. Terima kasih Ustazah. Berikutnya di belakang Ustazah Husnul, monggo silakan berdiri Ustazah Arnesi. Ustazah Arnesi beliau hafizah Bapak dan Ibu, dan insya Allah akan mendampingi putra putri kita semuanya untuk mendekat pada Allah melalui kalam-kalam Allah. Jadi bil ghaib nanti insya Allah tanpa melihat Al-Quran berarti takfid berarti ya. Jadi nanti beliau akan mengampu anak-anak untuk tahfidnya yang ditargetkan di SMA Islam Terpadu Nurul Sidik. Kalau anak masuknya sudah tahsinnya bagus, maka insya Allah mudah-mudahan 5 juz di SMA Islam Terpadu Nurul Sidik bisa hafal. Amin, Allahumma amin. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat program tahfidz. Nanti kami akan akan tempelkan di tembok di samping ruang guru itu. Jadi program tahfidz yang harus anak-anak lampaui selama 2 tahun, ada yang percepatan berarti 2 tahun atau 2 tahun setengah. Jadi tidak mungkin sampai 3 tahun, tapi sampai 2 tahun setengah itu insya Allah mudah-mudahan 5 juz bisa didapatkan. Programnya sudah ada di sana. Dia nanti akan mengampu untuk mata pelajaran tahfidz. Syukran Ustazah. Berikutnya adalah Ibu Novia. Beliau mengampu mata pelajaran biologi. Beliau juga S2 dari Universitas Kuningan untuk biologi. Beliau yang mengaku dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Di sini ada guru eksaknya, mungkin ada yang 1 dan ada 2. Termasuk guru bahasa Indonesia kan tadi ada 2 orang ya. Karena dilihat dari kebutuhan dan
mungkin kesibukan dari asatidz wal ustadzah ini. Terima kasih Bu Novia, Ustadzah Novia. Berikutnya adalah Ustadzah Rini. Ustadzah Rini beliau lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. S1 akan mengampu mata pelajaran kimia, ya, bersama dengan saya barangkali, karena memang lulusan kimia. Jadi beliau alhamdulillah, ini Bapak dan Ibu, saya lihat ijazahnya itu subhanallah cum laude banyakannya ya. Jadi nilainya itu subhanallah, dan beliau ini sudah bersaing karena masuk menjadi Dewan Asatidz wal Ustadzah di perguruan Nurul Sidik ini melalui tes beberapa tahap. Ya, termasuk tadi salah satunya adalah mungkin nilai yang juga menjadi pertimbangan. Terima kasih Ustadzah ini. Berikutnya Ustadzah Eka Yanti. Beliau juga S2 Bapak dan Ibu. Anak-anak Umi nanti yang masuk jurusan IPS, nah nanti diampu beliau di mata pelajaran ekonomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, dari UPI, S2 juga. Terima kasih Ustadzah. Berikutnya adalah wali kelas, termasuk wali kelas 10 ini nanti, Ustadzah Sri Hayani, yang Bapak dan Ibu juga sudah menerima WA beliau ya, mengundang secara pribadi, secara grup diundang, tapi secara pribadi juga beliau mengundang. Subhanallah, ini mendekat kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Beliau nanti mengampu mata pelajaran akhlak juga, kemudian wali kelas untuk kelas 10 juga. Jadi kalau di SKS sebenarnya namanya bukan wali kelas, tapi namanya PA, untuk pembimbing akademiknya untuk di tingkat awal semester 1 dan semester 2 beliau. Yang tadi yang semester 3 dan 4 Ibu Nur Latifah, tadi asisten kurikulum. Yang semester 5 dan 6 Ustadz Syahri Nugraha. Berikutnya yang paling ujung adalah Kepala Tata Usaha. Kepala Tata Usaha Ustadzah Ririn Nuraini. Nanti Bapak dan Ibu berkaitan dengan tadi kurang persyaratan dan sebagainya bisa menghubungi beliau untuk administrasinya. Demikian untuk ta'aruf. Baik, mungkin itu Dewan Asatidz wal Ustadzah di SMA Islam Terpadu Nurul Sidik, Bapak dan Ibu. Kita akan melanjutkan untuk program SMA Islam Terpadu Nurul Sidik. Kenapa? Karena memang ini harus kita ketahui bersama. Pada dasarnya memang tanggung jawab untuk mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Kami lembaga pendidikan membantu dan ingin ikut andil untuk mewujudkan putra-putri kita yang soleh dan solehah. Sehingga kedepannya barangkali seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris dan juga Ketua Pendidikan, komunikasi, koordinasi mohon untuk bisa dijalin sampai anak-anak kita nanti dinyatakan lulus dari SMA Nurul Sidik. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat keinginan kita untuk menjadikan anak-anak kita ini soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, barangkali saya awali tadi sudah disampaikan juga bahwa ucapan terima kasih Bapak dan Ibu telah menitipkan putra-putri kita di SMA Islam Terpadu Nurul Sidik litolabul ilmi, untuk mencari ilmu, bukan yang lain. Jadi kalau memang ada kalimat bahwa SMA Islam Terpadu Nurul Sidik mungkin siswanya tidak sebanyak sekolah lain, kalau memang mau mencari siswa berarti memang jangan di sini juga. Kenapa? Niat yang pertama itu akan menjadi tolak ukur dasar kemanfaatan ilmu, keberkahannya, dan kedepannya hasil maksudnya. Jadi harus pertama kali saya makanya di WA juga kan kemarin anak-anak ketika mau ke pesantren dan sebagainya itu harus diniatkan untuk mencari ilmu karena Allah. Bapak dan ibunya juga barangkali ketika memilih lembaga pendidikan, saya yakin namanya lembaga pendidikan itu ada plus dan minusnya. Tidak semuanya sempurna, tidak ada yang sempurna. Sehingga tinggal tujuannya aja. Maksudnya tujuannya begini, kalau saya mau ke Jogja, pastinya kan saya naik kereta. Kalau naik kereta berarti jurusan Jogja. Betul begitu ya Bapak dan Ibu? Tidak mengambil ke jurusan yang ke arah barat, ke Bandung. Sesuai dengan tujuan sekolahnya, cocok tidak dengan tujuan saya ingin menitipkan anak-anak saya. Kan mungkin seperti itu. Karena pastinya kenapa adanya komunikasi, koordinasi, pastinya di lembaga pendidikan dan tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada
kekurangannya. Maka dari itu maka kita bangun komunikasi dan koordinasi untuk saling tadi memberi yang terbaik sebisa kita, kemudian meningkatkan kualitas potensi anak-anak kita semuanya. Itu jadi mohon ke depan juga ini menjadi pemahaman kita semuanya, karena memang nanti akan kami sampaikan visinya. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai membeli kucing dalam karung, menitipkan anaknya dari pagi sampai sore, gitu kan? Kenapa? Karena di sini tidak ada yang pondok pesantren, makanya kami sampaikan dari pagi sampai sore. Nanti kalau insya Allah mudah-mudahan kondisi sudah normal, nanti kalau yang pandemi nanti kami akan sampaikan juga programnya. Itu tidak salah memilih gitu. Jangan sampai salah memilih, tujuannya tadi mau ke Jogja naik keretanya yang ke arah Bandung kan nanti nggak nyampe-nyampe. Nah mungkin seperti itu. Jadi tahu gambaran tentang sekolah ini, kemudian memang oh iya satu tujuan dengan saya, berarti marhaban kita sama-sama untuk bekerja sama, saling bahu-membahu untuk anak-anak kita. Karena yang kita didik ini ya bukan benda mati, tapi benda hidup yang punya hati, punya pola pikir, dan sekarang sudah banyak sekali kontaminasi maksudnya dari luar, sehingga kita sebagai orang tua, saya nyatakan tadi makanya mohon ikhlaskan anak-anak Bapak dan Ibu menjadi anak-anak kami, ya karena itu dengan menganggap bahwa anak kita, ya saya juga tidak akan pernah mengikhlaskan kalau anak-anak kita ini tadi tergelincir oleh arus zaman yang memang tidak jelas tujuannya mau kemana. Mudah-mudahan nanti setelah kami sampaikan programnya, Bapak dan Ibu juga semakin memahami tentang SMA Islam Terpadu Nurul Sidik, dan jadi komunikasi dan koordinasi Bu ya tahu bahwa tujuannya mau ke sana, bisa kita bangun bersama-sama. Baik, pangapunten untuk SMA Islam Terpadu Nurul Sidik kami sampaikan visinya terlebih dahulu, goalnya. Bapak dan Ibu di Nurul Sidik ini baik itu TK, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, terlebih lagi pondok pesantren, moto kami adalah berakhlak, berilmu, dan beramal. Itu motonya. Jadi akhlak itu yang diutamakan pertama kali. Kenapa Rasulullah diutus saja innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak? Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian kalau kita belajar kepada guru, itu kan yang pertama yang dilihat adalah akhlaknya dulu, bukan ilmunya dulu. Kalau transfer ilmu mudah, tapi kalau membentuk akhlak itu yang jauh lebih sulit. Dan ini yang kemudian bekerja sama Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan lebih baik akhlak anak-anak. Di sini kami visinya, goalnya adalah sekolah berakhlakul karimah dan berwawasan teknologi. Tidak bisa dinafikan, tidak bisa terlepas dari teknologi yang semakin pesat perkembangannya. Jadi kami, tapi yang utamanya akhlak itu. Dengan akhlak maka akan bisa menyikapi teknologi itu seperti apa yang akan bermanfaat untuk dirinya, bukan menjadikan dirinya menjadi madharat, tapi menjadi manfaat. Sehingga kami utamanya ini adalah akhlak. Akhlak yang pertama, maka nanti akan mengikuti Bapak dan Ibu. Kalau sudah goalnya adalah itu, maka yang dibawa programnya dan sebagainya itu akan mengikuti sesuai dengan tujuan yang di atas. Itu misinya, goalnya ke sana, dan kita menginginkan tadi step-stepnya. Mudah-mudahan seiring dengan keimanan anak-anak kedekatan dengan Allah, maka itu akhlaknya pun akan menyertai. Dan di sini Bapak dan Ibu nanti melihat bagaimana keseharian putra-putri kita semuanya berada di sekolah ini. Nanti kami akan juga sampaikan untuk programnya. Ini untuk struktur kurikulumnya barangkali Bapak dan Ibu. Untuk struktur kurikulumnya ada perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun ini berarti insya Allah mudah-mudahan akan dievaluasi nanti ke depannya. Dan juga namanya program kan ada program kita laksanakan, dievaluasi, kemudian ditindaklanjuti. Jika bagus maka akan diteruskan, jika memang itu kurang efektif maka kemudian akan diadakan solusi berikutnya. Nah di sini untuk pendidikan agama Islam di SMA Islam Terpadu Nurul Sidik tidak ada mata pelajaran PAI-nya, tidak ada. Tapi mata pelajaran PAI yang 3 jam dari pemerintah itu akan dipecah menjadi 8 jam. Tuh, sesuai dengan tujuannya, goalnya adalah ke sana. Maka kita mau tidak mau harus mengisi putra-putri kita ke arah sana. Pertama, pelajaran akidah. Dan semua mata pelajaran 4 ini, walaupun Bapak dan Ibu putra-putrinya itu pulang pergi tidak pesantren, semuanya menggunakan kitab kuning. Ini ciri khas SMA Islam Terpadu Nurul Sidik, perbedaannya dengan sekolah-sekolah yang lain. Bahasa Arab nanti dibimbing oleh alumni dari Al-Azhar Kairo,
akidahnya akan dibimbing oleh beliau dari Yaman, dari Akof ya. Kemudian untuk Al-Quran dan hadisnya juga dengan Ustadz Didi. Jadi insya Allah beliau sangat muda. Jadi kalau umur sama saya kayaknya setengahnya atau sepertiganya ya. Nah itu mudah-mudah sekali, sehingga insya Allah mudah-mudahan energi dan bisa cara menyampaikan kepada anak-anak. Walaupun terlihat nanti kitab kuningnya nanti seperti yang Poroyai itu ngajarkan, insya Allah kalau dia modifikasinya lebih fleksibel. Jadi nanti secara teknis kemarin kita sudah bedah untuk kurikulum. Artinya sampai kepada teknis cara penyampaian kepada anak-anak, jangan sampai kemudian terlihat anak-anak itu yang belum paham sama sekali juga akan terlihat membosankan. Tapi mudah-mudahan nanti dengan bimbingan dari beliau-beliau ini tidak seperti itu, tapi akan menambah semangat anak-anak pengen tahu. Mungkin seperti itu. Untuk mata pelajaran akidah, nanti kitabnya insya Allah ada disediakan di sini kitabnya. Di akidah kita pakai Jawahirul Kalamiyah. Jadi nanti bapak dan ibunya mungkin sudah pernah kenalan sama Jawahirul Kalamiyah. Nanti insya Allah putra putri kita semuanya itu di rumah bapak dan ibu boleh nanti mengecek mana kitabnya, yang akidah mana, yang akhlak mana, yang fikih mana, yang Quran hadis mana. Kemudian akhlak pakai Akhlakul Banin sama Taisirul Khalaq. Akhlakul Banin 3-4 karena yang 1-2-nya ada di SMP. Jadi kalau putra putri kita semuanya itu dari TK, SD, SMP, SMA runtut sebenarnya itu insya Allah jalurnya itu sampai ke atas gitu. Jadi tidak akan terputus gitu. Jadi kayak Akhlakul Banin kan nyambung dari SMP ke SMA. Jadi kalau cuma SMP-nya saja ya nanti terputus di 1-2 Akhlakul Baninnya. Tapi ini nanti dilanjutkan 3-4 dan sama Taisirul Khalaq nanti kitabnya. Kemudian di fikih pakai takrib kita. Seluruh kajian itu insya Allah mudah-mudahan termuat di akhir, dan mudah-mudahan nanti Ustadz Haji Abdul Khalik nanti yang akan mengampu untuk mata pelajaran fikih. Kemudian untuk hadis Ustadz Didi tadi kita pakai Lubabul Hadis. Kemudian untuk PKN sama kalau yang lain kita di dalam dinas pendidikan itu tidak diperkenankan mengurangi, tapi boleh menambah. Hanya stretching dari kita memang titik tekan kita adalah ada di sana, tadi goal kita adalah ke sana, maka mau tidak mau yang lain harus mengikuti. Mapel bahasa Arab ini menjadi lintas minat. Kenapa? Karena kita di sini tidak ada jurusan bahasa, ya jurusan agama juga nggak ada. Kenapa? Ya semuanya harus pintar agama, semuanya harus takfir gitu, semuanya mendapatkan kursi yang sama gitu. Jadi semua jurusan untuk bahasa Arab juga untuk semua jurusan. Nanti Ustadz Abid Abal Qasim yang langsung dari Al-Azhar Kairo yang mutawasid ya, yang lanjutan, insya Allah beliau yang akan membimbing. Nanti kita juga akan memilah dan memilih anak-anak yang memang punya stretching untuk keluar negeri dan dalam negeri. Kenapa? Karena beda-beda. Kalau tujuannya dalam negeri dengan tujuan luar negeri pasti akan berbeda. Nanti di kelas 3 ini, di kelas 12 nanti kita akan petakan mau kemana anak-anak kita. Ya, termasuk dari hasil GNEBI yang sekarang ini kita lakukan untuk anak-anak. Kemudian ini mata pelajaran takfir. Takfir ini Bapak dan Ibu tidak hanya pagi hari atau tidak hanya di masjid setelah sholat zuhur, tapi takfir ini masuk ke kelas, masuk ke mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran takfir untuk kelas 10 untuk tingkat semester 1 dan semester 2 masing-masing 3 jam. Langsung diampu oleh hafidhah. Insyaallah yang ikhwan nanti ada hafidh Ustadz Asmadi, mudah-mudahan nanti beliau berkenan dan tidak sibuk untuk mengampu mata pelajaran takfir. Kemudian Pak Puter ini nanti untuk pandemi, untuk masa sekarang ini kita jadwalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pendidikan, bahwa tidak diperkenankan anak-anak yang pulang pergi bertemu dengan anak-anak kita yang pesantren. Jadi maka pembelajarannya dipisah. Untuk anak-anak yang anak-anak kita tatap mukanya 1 minggu 1 kali. Bapak dan Ibu, tadi Bapak dan Ibu sudah menerima surat pernyataan semua ya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Jika bersedia berarti dicoret tidak bersedianya. Berarti Bapak dan Ibu bersedia anak-anaknya tatap muka 1 minggu sekali ke sekolah. Dalam masa pandemi ini melihat nanti perkembangan. Kenapa? Kalau seluruhnya daring untuk pengecekan tugas dan sebagainya tidak memungkinkan. Yang tidak memungkinkan, sehingga kita tatap muka 1 minggu 1 kali secara bergantian.
Jadi nanti kita lihat sesuai dengan jadwalnya, dilihat di sini. Yang warna hijau ini adalah anak-anak kita yang tatap muka. Kalau yang pesantren mestinya tatap muka setiap hari. Kalau yang pesantren, makanya Bapak dan Ibu pesantren aja kan, putra putri. Jadi dengan senang hati sekali kalau kami itu semuanya pesantren, tatap muka nanti setiap hari. Nanti kalau ada perubahan, tafadhol marhaban. Kalau anak saya nanti, insya Allah dengan di rumah nanti kemudian ngobrol lagi, kemudian mau nggak pesantren, kemudian nanti mau ternyata pesantren, marhaban. Yang sampaikan kepada kami, insya Allah ya Ustaz siap untuk menyusul gitu. Dengan begitu, insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk tadi stretchingnya itu ya. Jadi tidak terkendala lain-lain untuk perjalanan dan sebagainya. Kami perhatikan itu perjalanannya Bapak dan Ibu ngantar. Dan memang dari Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk melebihi 4 jam tatap muka. Maka kami mengambil jadwalnya seperti ini. Dari jam 7.30 sampai jam 11.30 saja itu tatap mukanya. Dari jam 8.30, mohon maaf, setengah 9, berarti sampai jam 11.30 tatap mukanya. Untuk hari Senin berarti nanti dilihat jadwalnya, kami share ke Bapak dan Ibu untuk jadwalnya. Anak-anak juga sudah kami buatkan grupnya dan insya Allah akan segera mungkin untuk di-share jadwalnya agar bisa diketahui. Kemudian yang kelas 10 ini berarti hari Senin. Jangan salah masuk, kenapa? Karena nanti kalau salah masuk temannya beda. Yang kelas 10 hari Senin ini. Kemudian yang hari Selasanya kelas 12 IPS, yang hari Rabunya kelas 11 IPA dan lain sebagainya. Jadi, tapi kalau Bapak dan Ibu, saya nggak bersedia, anak saya pokoknya nggak boleh tatap muka, harus lewat daring. Monggo diisi, maka kami layani daring. Tidak perlu tatap muka, kami layani daring. Jadi memang tidak memaksa. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak memperkenankan anak-anaknya untuk tatap muka, tafadhol, boleh. Nanti kami layani dengan daring. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu akan mempermudah kami. Kenapa? Karena dalam satu jurusan bisa tatap muka semua, daring semua. Tapi kalau yang pesantren jamnya berarti siang, tidak pagi. Kalau pagi kita tadi jam setengah 9 sampai setengah 12. Berikutnya siangnya nanti ini subhanallah ekstra asatidz dan ustadzah yang ngajar bersambung gitu ya. Nanti dari yang tatap muka pulang pergi, kemudian yang ke pesantren perjuangan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk segala urusan asatidz dan ustadzah. Kemudian untuk jadwal yang reguler, yang biasa di luar pandemi, pagi hari anak-anak kita jam 7 itu sudah menghafalkan Quran. Nanti akan kami bagi menjadi 4 firqah, 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kenapa begitu? Kelasnya kan cuma ada kelas 10, 11, 12 Bu. Kok dibagi jadi 4? Ini di luar dari kelas. Karena sudah bicara tahfidz berarti bicara kemampuan menghafal Al-Quran. Di sini tes Gen ID ini juga akan terlihat Bapak dan Ibu. Apakah putra-putri kita semua ini cepat menghafal, ataukah logikanya yang tinggi, ataukah menghafalnya yang bagus gitu. Jadi di sini tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu terbaca dari Gen ID. Maka kita betul-betul ingin meminta beliau bisanya hari ini, bismillah, pokoknya nggak apa-apa hari ini. Jadi biar sesegera mungkin juga bisa dilihat. Pagi hari itu jam 7 anak-anak menghafal selama setengah jam. Yang kelompok yang sudah lebih dari 2 juz berarti ada di kelompok 1. Yang 2 juz berarti ada di kelompok 2. Yang 1 juz ada di kelompok 3. Yang belum bisa baca Al-Quran secara tahsinnya, tajwidnya berarti ada masuk di kelompok 4 gitu. Jadi kelompok 4 ini tahsin dulu, belum tahfidz. Nanti insya Allah metode ABA dari para asatidz dari pesantren ini yang akan transfer ilmunya kepada kami, sehingga nanti metode itu bisa kita laksanakan untuk anak-anak yang tahsin. Yang tahsin berarti kalau anak-anak kita itu masuknya ke tahsin, Bapak dan Ibu pangapunten, berarti targetnya tidak dimajus. Tidak dimajus. Kenapa? Karena diawali dengan tahsinnya tadi tidak langsung di kelompok tahfidz. Jadi pagi hari itu selama setengah jam anak-anak nanti akan kita pecah menjadi firqah, 4 firqah itu tadi, 4 kelompok. Kemudian nanti KBM jam 10 insyaallah nanti kita sholat duha jamaah yang sudah terbiasa, yang tadinya dari SMP mungkin sudah terbiasa ya ada di SMA, karena memang jadwalnya seperti itu. Tapi mungkin tambahan, kalau SMP mungkin ba'da zuhur tidak ada firqah untuk ngaji di masjid. Kalau kita SMA
hafal itu tadi. Tidak lama, hanya 10 menit sampai 15 menit. Yang asatid, yang akhwat dipegang oleh ustadzah, yang ikhwan dipegang oleh ustadz. Ba'da duhur, setelah sholat duhur, nanti takfir kembali. Ba'da duha, setelah duha, sholat duha, duhanya kita bertahap duhanya. Kemarin itu hanya 4 rakaat, tahun berikutnya 6 rakaat. Sekarang alhamdulillah 8 rakaat duhanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa sampai 12 ya, 12 rakaat. Tapi karena memang waktunya itu dibagi anak-anak juga harus istirahat, kemudian harus sholat duha, makan juga kan lapar dari pagi gitu kan, minum juga, sehingga dibagi waktunya. Ya kita sampai di 8 rakaat ini untuk duhanya. Kemudian untuk setelah sholat duhur nanti anak-anak kita makan yang akhwat nanti ada di dalam ruangan, kemudian yang ikhwan ada di aula terbuka. Kemudian itu siang hari berarti kan, nanti semuanya mendapat makan berarti dari sekolah, berarti semuanya ditepak satu-satu dan sudah diberi nama. Jadi insya Allah tidak akan ketukar. Jadi gak ada yang gak kebagian. Kenapa? Karena semua masing-masing sudah ada namanya, tinggal mengambil namanya hanya pangapunten. Memang anak-anak kita didik untuk mencuci sendiri. Untuk sore nanti pada sholat asar jam 15.00 kita closing sekolahnya, kemudian bersama-sama menuju ke masjid untuk sholat asar jamaah. Setelah sholat asar jamaah tahlil terlebih dahulu. Jadi ayah mama jangan menjemput dulu. Kenapa? Gerbang juga pasti akan tertutup ketika jam-jam sholat, pasti akan tertutup. Jadi tidak diperkenankan untuk masuk. Jadi mobil pasti akan ngantri. Maka menjemputnya, kalau memang dijemput anak-anak kita, mohon menjemputnya setelah tahlil selesai. Setelah tahlil itu masih ada anak-anak masih ada untuk doa bersama dulu di sini di SMA Nur Sidik. Jadi yang putri mohon untuk membawa mukena. Kalau di masa pandemi ini untuk sampai bulan Juli kita tidak diperkenankan istirahat. Kita tidak diperkenankan juga tadi sholat ke masjid. Tidak. Jadi begitu anak-anak itu masuk, mohon semuanya pakai masker. Nanti untuk facial diberi oleh kami. Begitu anak-anak datang, facial nanti akan diberi. Bapak dan ibu guru juga insya Allah semuanya pakai facial. Bapak dan ibu percayakan kepada kami, insya Allah kami pun akan menjaga anak-anak kita seperti anak kita sendiri. Jadi jangan khawatir untuk kalau memang sudah datang ke sini kami terima, insya Allah Bapak dan Ibu juga dijaga untuk namanya tadi untuk menjaga protokol kesehatan tetap harus kita lakukan. Nanti facialnya kita juga pakai, anak-anak juga semua nanti akan diberi untuk facial dari kami. Kemudian anak-anak masuk langsung ke kelas, belajar 4 jam, habis itu pulang. Di sana diawali dengan sesuai dengan kalender pendidikan, nah seperti itu. Yang ini kami sampaikan semuanya di sini. Untuk semester 2 barangkali yang tadi kita sampaikan stretchingnya nanti mungkin di haul, di acara haul di bulan Maret. Mudah-mudahan pandemi Allah akhiri sesegera mungkin. Orang tua mengizinkan, yang paling penting itu orang tua mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan kami nggak berani. Kenapa? Karena jauh keluar negeri juga. Nah kita ingin adakan, jadi nanti ada beda-beda. 30 anak keluar negeri, kemudian ada anak yang di dalam negeri. Di dalam negeri kemarin seperti di Parai, Kediri. Kemudian bisa jadi ada anak yang di dalam Cirebon. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengizinkan. Begitu orang ini milik bapak dan ibu, dititipi sama Allah amanatnya dari bapak dan ibu. Kami hanya membantu bapak dan ibu. Tapi kalau bapak dan ibunya tidak mengizinkan, kami tidak memaksa. Yang jelas bapak dan ibu, insya Allah tujuan kami baik. Kalau bapak dan ibu mendukung, terima kasih banyak. Dan insya Allah bisa kita jalankan semaksimal mungkin. Nah, kalau tidak diizinkan, tadi ada yang di Cirebon juga. Nah, di Cirebonnya ini, jadi bertahap. Ini observasinya. Nah, kita asatid barusan ini yang akan mungkin kesusahan itu dibagikan. Memang harus ada dibagi sana sini gitu. Kemudian untuk ziarah. Nah, untuk ziarah Wali Songo hukumnya wajib dan kudu. Mungkin itu untuk program SMA Islam Terpadu Nur Sidik. Berikutnya mungkin saya akan sampaikan sekilas tentang SKS. Kalau banyak kayaknya 1 minggu juga nggak kelar berbicara masalah SKS. Jadi sekilas mungkin tentang SKS. Jadi putra putri kita semuanya di sini di SMA Islam Terpadu Nur Sidik berarti bukan program, bukan kelas SKS itu, tapi
Jadi sekolah penyelenggara SKS, bukan kayak dulu kita kenal kelas akselerasi, bukan. Ya kalau di SMA kita induknya ke dinas provinsi, ya provinsi Jawa Barat, bukan kabupaten kota lagi, tapi sudah ke provinsi. Kebijakan SKS dari provinsi maka harus terus kita gulirkan, harus terus kita laksanakan. Termasuk tadi kita ini bukan kelas, jadi anak-anak masuk, anak-anak siswa baru masuk itu tidak langsung dijuruskan nanti antum anak-anak nanti ini yang 2 tahun, ini yang nanti lulus 3 tahun, tidak langsung dijuruskan begitu. Seperti kuliah, masuknya bersama-sama, keluarnya beda-beda. Tapi kemudian dikelaskan nggak langsung dijuruskan. Nanti kamu 3 tahun ya selesai kuliah, ini 4 tahun ya kan tidak. Jadi seiring berjalannya waktu. Dari mana kita ketahui? Dari UKBM yang tadi kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Begitu selesai UKBM yang lanjut berikutnya, sehingga kalau anak yang punya kecepatan belajar yang tinggi bisa selesai cepat lebih dulu gitu. Nah, jadi di sini kenapa kok itu digulirkan oleh pemerintah? Akselerasi ditutup. Jadi tidak ada lagi akselerasi. Akselerasi tidak ada. Wasilahnya, sarananya adalah di SKS ini, penyelenggara SKS ini. Jadi sekolah yang bukan penyelenggara SKS berarti tidak diperkenankan untuk meluluskan anaknya 2 tahun. Jadi satu-satunya wasilah atau sarana untuk meluluskan anak 2 tahun adalah di SKS ini. Perizinannya, kemudian nanti ada verifikasi dari Dinas Pendidikan, seperti akreditasi, sama seperti itu. Salah satu syaratnya adalah penyelenggara SKS itu harus terakreditasi A, dan alhamdulillah SMA Islam Terpadu Nur Sidik akreditasinya A, bisa menyelenggarakan SKS. Kalau wilayah 3 Cirebon baru 2 sekolah, SMA Negeri 2 Kota Cirebon dan SMA Islam Terpadu Nur Sidik. Dan ini satu-satunya sekolah yang basis pondok pesantren dengan penyelenggara SKS. Subhanallah, Allah memberikan kemudahan. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan ini. Ini gunanya untuk apa? Melayani anak didik sesuai dengan kemampuan, bakat, minat individunya. Jadi tidak boleh klasikal. Kepada ibu guru mungkin yang sudah merasa kewalahan dalam kelas ya. Kenapa? Karena beda-beda. Misalnya UKBM ada 10 di mata pelajaran kimia, ada 10. Rukoyah karena sedang, maksudnya tidak memahami begitu cepat gitu, sehingga masih di UKBM 2 misalnya. Tapi Kang Abid ini karena memang kecepatan belajarnya tinggi, sudah di UKBM 5 misalnya, nah gitu. Jadi saya yang masih UKBM 2, Kang Abid sudah UKBM 5. Guru melayaninya individu, tidak diperkenankan melayani secara klasikal. Ini jalur yang melayani secara individu adalah jalurnya di SKS ini, Bapak dan Ibu. Sehingga anak-anak yang memang kemampuan kecepatan belajarnya cepat akan lulus terlebih dahulu. Yang sedang berarti 3 tahun sebenarnya diperkenankan di SKS ini bagi anak-anak yang memang lambat itu 4 tahun. Tapi kami tidak membuka itu. Jadi hanya 2 dan 3 tahun. Sebenarnya boleh di SKS ini, dan kami tidak boleh sama sekali lembaga pendidikan itu menolak. Kenapa? Karena hak setiap warga negara untuk memilih di mana dia menentukan mau belajar dan menuntut ilmunya. Jadi sesuai dengan ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dari sini sudah terlihat ya Bapak dan Ibu, insya Allah ini sudah sejalan dengan kita. Ya, kenapa? Karena di sini akhlakul karim, akhlak mulia. Akhlak mulia kan akhlakul karimah, sesuai dengan goal kita tadi. Sekolah berakhlakul karimah dan berwawasan teknologi. Yang ini barangkali penyertanya. Jadi memang tujuan pendidikan subhanallah sudah ke arah dan ke sana, tapi mungkin dalam pelaksanaannya yang perlu banyak tantangannya. Bapak dan Ibu, berikutnya soal ini tadi landasan permen. Bapak dan Ibu boleh buka jika kami memang melanggar atau menyimpang dari apa yang sudah ditentukan oleh SKS. Bapak dan Ibu boleh menyampaikan kepada kami. Ya, kenapa? Karena memang tadi pengawasan harus terus Bapak dan Ibu lakukan. Untuk SKS ini landasannya adalah ini. Kami alhamdulillah sudah menerima SK juga dari Dinas Pendidikan Provinsi. SK-nya itu bahwa kami termasuk penyelenggara SKS se-Indonesia itu kemarin baru dirilis hanya 50 sekolah, di Jawa Barat hanya 21. Yang kemarin pelatihan hanya 50, dan alhamdulillah kita selalu diundang untuk penyelenggaraan SKS ini. Bapak dan Ibu, anak-anak nanti ketika pertama kali masuk akan mendapatkan KRS seperti kita kuliah, kartu rencana studi. Dia akan menentukan
saya mau mata pelajaran apa saja, bla 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 bla. Untuk semester 1 memang paket diberikan semester 1. Begitu semester 2 akan dimulai, berarti kan kita masuk di bulan Juli sampai Desember. Semester 2 nanti akan dimulai di bulan Januari. Beda-beda nanti. Beda-beda apanya? Beda-beda KRS-nya. Ada yang mengambil mungkin mata pelajaran yang lebih banyak. Kenapa? Ya karena memang IPK-nya bagus, nilainya bagus. Tadi cepat untuk mengerjakan UKBM-nya, sehingga dilanjut UKBM berikutnya. Nah, kalau yang sedang bagaimana? Ya ikuti berarti seperti yang reguler, seperti 3 tahun. Yang cepat Juli, Desember semester 1. Nanti Januari, Februari, Maret semester 2. April, Mei, Juni semester 3. Jadi satu semesternya hanya 3 bulan untuk yang KBC, kelompok belajar cepat. Kami namakan dengan KBC, kelompok belajar cepat, berarti 2 tahun lulus. Kita punya kesempatan yang sama tidak? Semuanya sama. Semua punya kesempatan yang sama. Hanya yang membedakan nanti Bapak dan Ibu guru yang ada di kelas untuk melihat perkembangan anak-anak setiap saat, dan nanti akan dirapatkan. Begitu nanti selesai semester 1 mau masuk ke semester 2, Bapak dan Ibu guru pesantren dan ustazah ini rapat untuk tadi, betul tidak di mata pelajaran matematika ruqyah itu bagus, tapi di mata pelajaran PKN-nya juga bagus, betul nggak? Nah seperti itu. Jadi semua harus mendukung, baru nanti kita akan pilih dan memilah bahwa ini nanti akan lulus 2 tahun. Ayah mama nanti akan diundang untuk tadi. Mohon maaf secara pembiayaan juga berbeda. Untuk yang 2 tahun sama 3 tahun. Jadi ayah mama nanti akan diundang dan akan disampaikan bahwa putra putrinya insya Allah nanti akan lulus 2 tahun. Begitu semester 2 ya, di bulan Januari insya Allah. Nanti akan diundang, SPP-nya juga berbeda, kemudian uang pangkalnya juga ada penambahan. Mungkin seperti itu. Untuk yang 2 tahun, paketnya tadi ini kita gunakan unit kegiatan belajar mandiri. Siapa yang membuat? Bapak dan Ibu guru semuanya yang buat. Ini buku ini wajib dimiliki untuk semua anak, tidak boleh tidak. Kelas 10 dan 11, 12. Karena kita sudah menyelenggarakan SKS sudah tahun ketiga ini, sudah meluluskan kemarin. Berarti di tahun ketiga, maka semua kelas berarti semuanya SKS dan semua menggunakan UKBM. Kalau tahun kemarin baru 2 kelas yang menggunakan UKBM, 1 kelas tidak menggunakan UKBM. Tapi kalau tahun ini alhamdulillah semuanya tingkat 10, 11, 12 semua menggunakan UKBM. Tebal-tebal juga UKBM-nya. Itu untuk 1 semester Bapak dan Ibu. Nanti untuk semester 2 ada lagi, kami akan berikan lagi. Semester 3 kami akan berikan lagi. Semester 4 begitu juga seterusnya. Kami akan berikan. Ada di samping itu ada sumber lain, yaitu buku pegangan. Buku pegangan ini pengapunten tidak termasuk ke dalam, kalau UKBM kan sudah termasuk dalam pembiayaan yang Bapak dan Ibu bayarkan ketika di awal. Itu semua sudah masuk ke UKBM. Tapi untuk buku pegangan, buku sumber untuk menjawab UKBM-nya perlu buku sumber. Buku sumbernya ini tidak diwajibkan, sunnah bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan boleh matur ke kami untuk kami pesankan. Itu. Jadi sifatnya adalah sunnah. Kalau yang tidak punya, bagaimana? Perpustakaan juga boleh diperkenankan. Atau kalau memang kalau Google itu khawatirnya adalah ada yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau buku kan memang sudah lisensi pemerintah, memang sudah di-ACC oleh pemerintah untuk digulirkan gitu. Kalau di Google kan artinya khawatir untuk ada kalimat menyesatkannya gitu. Kelas bisa jadi kan yang harusnya tahun pelajaran 2020-2021. Anak yang kelas 10 nanti yang lulus 2 tahun dia dapat 3 semester. Semester 1, semester 2 dan semester 3. Jadi nggak bisa dikatakan kelas 10, tapi semesternya itu. Ngerti gitu Bapak dan Ibu. Jadi secara otomatis begitu dia sudah pas nanti. Kalau anak-anak sudah PAS semuanya dari mata pelajaran wajib A, wajib B, peminatan sudah PAS semua, baru mendapatkan rapot. Tapi kalau anak yang belum semuanya, misalnya bahasa Inggris ini ada yang 2 tahun bahasa Inggris sudah selesai, bahasa Inggris sudah selesai, matematika mungkin sudah selesai, tapi mata pelajaran yang lain belum, baru mendapatkan yang KHS, kartu hasil studi KHS. Jadi KHS itu digunakan, KHS juga digunakan. Itu nih Bapak dan Ibu, seperti kuliah barangkali gambarannya, miniaturnya kuliah, nggak persis
persis sih enggak, tapi memang ada KRS itu. Bedanya kalau kita kan nggak ada rapot. Nah kalau ini ada rapotnya. Rapotnya itu diberikan ketika anak sudah menyelesaikan seluruh mata pelajaran dalam semester itu, baru diberikan rapot. Jika belum seluruh mata pelajaran, maka akan diberikannya KHS, kartu hasil studi. Jadi mungkin nanti kalau bapak tanda tangan lagi, kemarin udah tanda tangan. Nah itu, ini kemarin baru KHS Pak, ini yang rapotnya Bu. Nah gitu. Jadi sekarang mungkin bisa memahami ke arah sana. Ini SKS bukan hanya untuk pembelajaran cepat, harus mengakomodir seluruh kemampuan siswa, baik itu yang cepat, yang sedang maupun yang lambat. Harusnya begitu. Tapi yang lambat ini kita tidak, jadi hanya yang cepat dan yang sedang saja. Kemudian memang harus ada UKBM itu dimunculkan untuk apa? Agar mandiri. Namanya unit kegiatan belajar mandiri. Agar anak itu terbiasa untuk mengerjakan sesuatu secara mandiri, tidak disuapin. Gitu, tidak disuapin oleh bapak dan ibunya. Nanti bapak dan ibu guru juga di kelas untuk menyampaikan materi itu tidak secara gamblang kita menyampaikan materi secara konvensional ya, kayak metodenya metode ceramah, tidak bapak dan ibu. Insya Allah nanti di dalam kelas semuanya juga akan doanya bapak dan ibu kami mohonkan selalu untuk lembaga kita tercinta ini agar anak-anak kita juga potensinya naik secara spiritualnya, keimanannya, akalnya, hatinya, ruhnya, pemikiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lebih baik. Dan nanti insya Allah ini salah satu kita sarananya ingin kita, kalau kelas kan semua sudah berhasil kepada ibu, tinggal kami menginginkan di kelas itu semuanya terpasang semua mungkin fokus secara paten dengan adanya komputer yang paten juga di situ, sehingga bapak dan ibu tidak perlu lagi gotong laptop, gotong lagi begitu. Jadi kalau sudah paten di sana, insya Allah doanya mohon bapak dan ibu, karena ini juga seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita pun cara mengajar belajar anak-anak juga harus ikut ke arah sama. Karena kalau tertinggal sedikit saja, barangkali informasinya ya akan jadi fatal untuk kita. Jadi ini kita di kelas juga insya Allah mudah-mudahan nanti bisa tercapai dalam 1 tahun ini. Untuk anak-anak yang memang UKBM-nya sudah selesai, jadi UKBM-nya sudah selesai, ada 4 model UKBM yang kita pakai salah satunya. Jadi UKBM-nya memang sudah selesai, sudah boleh langsung menuju ke semester berikutnya. Kalau memang sudah selesai semester 1, tidak harus menunggu waktunya nanti gitu. Nanti belum Desember gitu, nggak usah nunggu itu. Kalau sudah di ACC, UKBM 1 sudah lulus, naik ke UKBM 2 lulus, naik ke UKBM 3 lulus, dan seterusnya sampai 1 semester UKBM misalnya ada 10. Silahkan sebelum waktunya selesai, waktunya berakhir, bulannya di bulan Desember itu berakhir, anak-anak sudah selesai sampai UKBM 10, mau ujian di bulan Oktober juga boleh, diperbolehkan gitu. Jadi bapak dan ibu juga nanti jangan kaget, kok ini baru udah beli UKBM semester 2 padahal kan masih bulan apa. Nah ini kami sampaikan agar jangan sampai tadi salah persepsi dengan kami yang memang bapak dan ibu berarti putra-putrinya mungkin cepat belajarnya. Untuk sekilas tentang SKS mungkin seperti itu. Nah kita alhamdulillah sudah di sini bapak dan ibu sudah SKS semua. Jadi tidak ada yang paket lagi, semuanya sudah SKS dari kelas 1 semester 1 sampai semester 6. Semuanya sudah SKS dan semuanya sudah menggunakan UKBM. Mungkin pada intinya adalah seperti itu untuk SKS, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11 kurang. Bapak dan ibu juga banyak kegiatan yang lain juga. Kami mohon juga ke depan bisa komunikasi, koordinasi, jangan terputus sampai di sini silaturahim. Di grup kan juga kita ada di situ dan saya juga masuk di dalamnya. Mohon sampaikan kepada kami jika memang itu membangun SMA Islam Taqwa Muslim untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi mari kita bersama-sama untuk bahu-bahu, karena memang anak-anak kita ini yang akan kita gotong adalah untuk satu tujuan tadi, soleh dan soleha. Jadi mohon untuk bersama-sama saling bersinergi, bisa menyampaikan hal-hal yang memang tadi seperti di rumah para punten. Kalau di rumah putra putri kita semuanya itu tadi untuk sholat susah, mohon
sampaikan kepada kami. Kenapa? Kami tidak akan tahu kalau Bapak dan Ibu tidak memberitahu, karena kami tidak punya indera keenam. Gitu. Jadi mohon diinformasikan kepada kami jika tadi dalam hal untuk mencapai goal itu ternyata memang ada kendala, mohon sampaikan ke kami agar kami juga bisa ikut membantu untuk mengingatkan anak-anak dalam proses pendidikan ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Monggo Bibi Enten kalau ada memang ada sesuatu yang perlu disampaikan, monggo silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati kepala sekolah dan para dewan administratif. Mungkin untuk nanya ke ini ya kepada Pak Ahir. Pak Ahir mau tanya masalah yang KRO Pak. Apakah yang jalur ke KRO itu hanya diperuntukkan untuk pesantren saja atau dengan yang ini pulang pergi? Nah kemudian yang kedua, ataupun dengan Yaman ya, barangkali Yaman juga terima, barangkali sudah mewakili pertanyaan daripada ini wali murid. Kemudian persyaratannya apa? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya yang berangkat ke KRO itu apakah yang khusus mondok atau yang nggak mondok juga bisa atau gimana, dan juga jalurnya itu seperti apa? Yang selama ini saya alami, karena saya juga pernah jadi KPP Maba. Dulu itu KPP Maba itu penerimaan mahasiswa baru, karena kalau di Al-Azhar itu semuanya bisa diterima karena wajib atau ta'lim. Jadi fungsinya sistem pembelajaran atau sekolah itu menjadikan yang tidak bisa jadi bisa. Nah seperti itu di Al-Azhar itu seperti itu. Mungkin ya bukan mungkin sih, persyaratan dari kemenangnya dari Departemen Agama itu Pak yang mengharuskan bahwasannya ijazahnya itu harus madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah. Tapi itu bisa kita bisa kita lobbykan nanti ketika pemberkasan. Nah dan juga memang selama ini yang saya ketahui hanya lewat ijazah MTS dan aliyah, dan yang nggak mondok pun bisa. Contohnya saya itu dulunya kan di sini di SMA IT, terus dia mondok juga pesantren, cuma hanya berapa bulan gitu. Ada yang tahu saya berapa bulan? Enggak, maksudnya sebelumnya. Oh di Alima ini Bogor ya. Oh, nah kemudian di sini ikut sekolah SMA-nya di sini, kemudian ada tes pendaftaran ke Mesir. Nah dia daftar. Nah tesnya itu dulu itu kita berangkat. Jadi ke negara manapun itu Pak ada sistem pendidikan 1 tahun sekolah bahasa. Kalau di Mesir itu ada daurah, tapi daurah-daurahnya itu kalau yang berangkat ke Mesir itu nanti lewat jalur sama, jalur Kemenang. Jadi kita ke Timur Tengah itu nanti nunggu surat keputusan dari Kemenang apakah dibuka atau tidak. Untuk sekarang aja kan dulu sampai Desember katanya. Nah ada lagi bisa disiasati dengan masuk ke PUSIBA, Pusat Ilmu Bahasa. Pusat Ilmu Bahasa juga sekarang udah gelombang ketiga, generasi ketiga, mungkin akan dibuka lagi nanti beberapa bulan kemudian, dan itu memang bayarnya lebih mahal. Kalau Pusat Ilmu Bahasa di PUSIBA itu di Bekasi, nanti datang ke Kairo langsung kuliah. Tapi saya sarankan kalau bisa ikut yang daurahnya yang di Kairo, jadi belajar bahasanya itu di Kairo gitu. Terus juga proses pemberangkatan nanti PUSIBA itu atau Kemenang itu hanya menyediakan tempat tesnya saja Pak. Nah, tapi nanti ada namanya konsultan pendidikan atau mediator yang memediatori atau memfasilitasi untuk berangkat ke sana gitu. Dan di situ juga setiap mediator itu beda-beda masalah fee-nya atau harganya. Ada yang misalkan sudah sama pemberkasan segala macam itu ada yang 15 juta, ada yang 16 juta, itu beda-beda. Nah biasanya kalau sudah nyampe di Kairo itu total misalkan 16 juta itu sudah dengan rumah 1 bulan, biaya makan dan rumah 1
Nanti di bulan keduanya bisa cari sendiri-sendiri. Tapi ya itu kalau bisa, kalau misalkan bisa dari SMA, cuma syaratnya memang kalau misalkan ini kan kita belajar bahasa Arabnya hanya online kan nggak tahu, makanya itu lebih ahsannya lagi tadi yang mulai mondok. Saya juga dulu nggak bisa apa-apa. Saya pengen tuh melihat orang-orang yang dari Yaman kan masih di sini, itu seperti itu. Belajar kok enak bahasa Arabnya. Sekalipun di sini dapat bekal, terus kagetan juga karena berbeda, karena kita tetap aja belajar bahasa Arab tapi sehari-harinya sama orang Indonesia sendiri. Ketika saya datang ke sana itu seminggu pertama itu hampir sebulan nangis saya. Kok bahasanya seperti ini beda? Oh ternyata bahasa Arabnya sama, tapi mental saya aja yang kurang. Seperti itu Pak. Jadi mental orang Arab sama orang Indonesia itu berbeda. Nah kalau bisa ahsan itu dipondokkan saja karena kita setiap hari udah mulai muhadasah bahasa Arab, percakapan. Ngerti nggak ngerti pokoknya muhadasah dulu kan seperti itu. Pokoknya kita tuntut nanti setiap malamnya kan ada pelajaran nahwu sharh, kaidahnya atau grammarnya seperti itu. Nah seperti itu Pak. Kalau kurang jelas monggo bisa diingat lagi. Bisa di. Persyaratannya harus mondok gitu ya. Mondok sih enggak, cuma dia punya basic untuk pembakarannya. Kalau di pondok itu pembakaran aja Pak. Kalau misalkan banyak orang yang pergi ke Kairo tapi nggak mondok itu kasihan di sana karena nggak biasa hidup sendiri, hidup mandiri kayak gitu. Nanti kedepannya akan kasihan ke siswanya itu gitu. Selain lulus tes ada bekal yang lain ya? Maksudnya harus apa berapa juz misalnya? Nah kalau untuk berapa juz, karena untuk di kemenangnya itu minimal 2 juz atau 3 juz, 3 juz lah. Makanya dipondokkan aja Pak, karena ada Ustaz Messi yang putri, ada Ustaz Asmadi seperti itu Pak. Jadi biar lebih enak gitu, biar nanti ada penerus-penerus ini setelah saya yang kesana gitu Pak.